Kali ini kita di program acara Ragam Tapal Kuda. Ketemu lagi bareng aku Ewin Ramadan. Dan juga aku Vita Karina. Yo, dan kita lagi ada di mana nih guys? Kita lagi ada di Politeknik Negeri Jember. Betul, 100 untuk Penasaran kamu. nggak sih kita mau ngapain aja? Yoi. Mau keliling-keliling dong ya pastinya ya. Ya, kita ajak jalan-jalan para pemirsa semuanya ya Fit ya. Oke, jadi buat kamu yang penasaran kita mau keliling kemana aja, ikut yuk. Ayo. Aduh, ya ampun. Gak tahu orang lapar nih. Aduh. Kamu nggak tahu ya, di sini itu menarik banget loh Ewin, di mana kita sudah ada di tempat pengolahan roti. Widih. Jadi kamu kalau pengen ngerasain roti yang berkualitas dari Politeknik Negeri Jember, di sini tempatnya. Pas banget, Karena guys. ini adalah tempat produksinya. Benar, kita ada di bakery ya, dan ini lagi lapar. Tapi itu bisa loh, lewat sana juga bisa. Oh iya bisa ya. Berarti yang lebih dekat ini lewat Jalan Tawangmangu guys. Betul. Jadi kalau yang mau ke sini lewatnya di Jalan Tawangmangu, jangan dari dalam Politeknik Negeri Benar. Jember ya. Biar nanti bisa langsung beli rotinya. Gimana? Yuk kita langsung aja. Widih, Di guys. sini. Tempatnya bagus sekali ya. Tempatnya bagus banget Dingin, ya. dingin. Jadi di sini tuh banyak banget yang diproduksi, bukan hanya roti aja. Tapi kalau kamu pengen cari cemilan-cemilan yang higienis, Bener. kemudian juga standarnya juga sudah ditentukan juga gitu ya, standar seperti cemilan-cemilan pada umumnya yang keripik berkualitas. ada. Keripik ada, kemudian cemilan khasnya Jember juga Bener. ada. Pokoknya Semuanya makanan-makanan ada. ringan ya. Betul. Istimewa di Jadi sini. semuanya istimewa di sini. Yang mau duduk-duduk, nongki-nongki, cantik ada di sini ya. Jadi udah Kalau misalkan disediakan ngomong cantik, juga. jangan ke aku. Kan kamu yang cantik, bukan aku. Iya, tapi ini untuk semua pemirsa yes. sih ya. Semua pemirsa yang mau nongki-nongki Ya, ala mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Jember, kalian bisa mampir aja ke sini. Di tempat pengolahan roti yang tentunya akan menawarkan banyak cemilan dan juga roti-roti yang berkualitas. Bener sekali. Ayo kita nongki yuk. Yuk nongki di sini. Oke. Rotinya cuy. Iya, di sini tuh berbagai macam roti dengan varian-varian rasa tuh banyak, Ewin. Bener. Apalagi ini topping-toppingnya juga istimewa loh. Wijenya banyak sekali guys. Ini juga ada sosisnya juga. Mantap ini kayaknya. Selain rotinya enak, juga tempatnya juga menarik sekali ya. Iya, tempatnya itu catchy, cozy, kemudian kekinian banget nih ya. Dan gak cuma roti aja di sini guys. Kalau misalkan kamu pengen minuman, Ada juga. ada juga. Wow. Kopi susu, pokoknya minumannya banyak sekali. Kalian tinggal pilih deh di sini. Teh juga ada. Pokoknya minuman-minuman anak-anak kekinian. Enggak sih? Ada juga ya. Juga dong. Kemudian juga ada yang menyegarkan lah ya. Selain menyediakan roti-roti yang berkualitas, ada roti manis, kemudian juga ada roti gurih juga. Ini ternyata juga esnya juga ada, ya kopi juga ada seperti yang tadi udah disebutin Ewin. Jadi haus ya. Gimana kalau kita pesen juga ya Boleh. minumannya ya. Boleh. Jadi untuk kamu yang penasaran, nanti bisa keliling-keliling lagi ya untuk melihat bagaimana kafe ataupun tempat pengolahan roti di sini. Ya. Check this out. Iya, bagus banget ya. Itu juga, keren banget sumpah. Ada ini. Widih. Wow, kali ini kita sudah ada di Smart
Greenhouse. Ada di Politeknik Negeri Jember. Betul. Dan tahu nggak sih Smart Greenhouse itu apa, Ewin? Nah, apa tuh? Nah, jadi Smart Greenhouse ini adalah pusat penelitian dan juga kajian bagi mahasiswa yang dimana di sini itu adalah tempatnya untuk memproduksi buah dan juga sayuran-sayuran yang berkualitas. Di sini juga tempat penelitiannya juga, guys. Betul banget. Jadi untuk kamu yang penasaran dalamnya gimana, kita langsung aja. Let's go! Di sini tuh bagus banget. Waduh, capek sekali ini, guys. Tapi menyenangkan sekali ya, dimana kita bisa melihat Smart Greenhouse secara dekat itu bisa tadi. Belajar, ya kan? Bisa apa ya, tahu ini, wah ini buah-buahnya juga berkualitas, kualitasnya kayak gini, semuanya istimewa pokoknya di Jember, guys. Betul. Jadi mungkin banyak nih pemirsa yang masih penasaran di Politeknik Negeri Jember itu punya apa aja, ada apa aja. Kita bakal langsung aja ya untuk melihat-lihat di tempat lainnya. Kita langsung ya. Yuk. Yeay! Kali ini kita ada di Teva Feedlot. Di mana ini adalah tempat peternakan sapi. Teva Feedlot itu berarti kandang sapi artinya. Kok kamu nggak masuk di kandang ini? Loh, kok kamu juga di sini? Loh kan kalau aku kan badanku kan langsing. Kayaknya kamu belum mandi hari ini. Kayaknya kamu harus masuk kandang deh. Dia adalah sapi jenis limosin, bukan ya? Kita serius. Iya, kita serius ya. Gimana di sini itu adalah tempat peternakan sapi dan macam-macamnya juga banyak. Benar. Coba sebutin. Di sini ada kembaran Vita, sapi perah di sini, guys ya. Coba kita lihat ini sapinya, guys. Widih. Coba diajak kenalan dulu, Ewin. Nah. Kalau dia nyeruduk berarti kamu bukan temannya. Ya, pokoknya itu intinya ya. Ini sapi perah itu identik dengan warnanya hitam sama putih, teman-teman. Tapi ada yang menarik lagi nih. Kalau tadi kan aku sempat di briefing juga di belakang bahwa ternyata bukan hanya peranakan sapi yang ada di sini juga. Ada lagi peranakan sapi yang berasal dari ongol. Itu dia. Kita bergeser dulu di sana. Seru banget ya. Kita udah berkeliling di peternakan sapi. Kalau tadi di sana ada sapi perah, di sini ada apa, Emin? Di sini ada sapi peranakan ongol, guys. Wow. Ya. Jadi ini adalah kandang peranakan sapi ongol ya, dimana kamu bisa lihat sendiri. Di sini ada beberapa sapi yang warnanya pun juga berbeda ya, karena jenisnya pun juga berbeda. Yang paling bagus kayaknya abu-abu. Itu karena kotor ya, Pak ya. Gitu. Tapi memang warna aslinya adalah putih. Kalau tadi hitam putih. Dan juga tentunya ini adalah jenis sapi pedaging, guys. Oke, kalau ini pedaging berarti yang di sana untuk perah susu ya? Iya, benar. Oke, jadi untuk kamu semuanya pemirsa untuk ragam tapal kuda ya yang menonton. Jadi kalau kamu pengen tahu di mana sih untuk sapi-sapi yang berkualitas yang menghasilkan susu yang berkualitas ataupun daging yang berkualitas, cuma di sini aja di Politeknik Negeri Jember. Oke, pemirsa semuanya, kali ini Ewin sudah ada di dalam peternakan dan ini di golongan sapi perah, teman-teman. Bisa dilihat tuh sapinya gemoy-gemoy, guys. Tapi ngomong-ngomong, ini Vita kemana ya? Kayaknya dia lagi kumpul sama sapi-sapi yang lain ya. Yuk, aku mau tanya-tanya sebenarnya teman-teman, ini sapinya di sini ada berapa? Terus orang-orang itu di sana lagi mandiin sapi. Kira-kira lama nggak ya kalau mandiin sapi? Mas Bro, selamat siang Mas Bro. Selamat siang.
Oke. Mas, Iya, ini iya. mau tanya-tanya boleh? Oh, boleh, boleh. Iya, enggak apa-apa. Ini kan kita ada di apa nih? Di tempatnya di kandang sapi. Kandang sapi perah. Perah ya? Iya. Kandang sapi perah Poli J. Ini ada berapa sapi yang ada di sini, Mas? Ini ada 29 ekor sama anak-anak. 29 ekor Iya, sama anak-anaknya iya, ya? sama anak. Oke. Memang sapinya besar-besar gini ya? Besar-besar. Sapi perah. Untuk perawatannya sendiri yang paling susah apa, Mas? Kalau paling susah ini bagian pemerahan yang paling susah itu. Oh, bagian pemerahan ya? Iya, kadang ada yang agresif kan sapinya kan. Nah, itu. Kadang ya nendang itu paling. Kalau makanannya beda sama makanan yang ada di sapi pedaging. Oh, beda-beda. Dari konsentranya dia beda, hijauannya hampir sama kalau hijauan. Cuma beda konsentrat aja. Kalau sekarang Masnya lagi ngapain nih kira-kira? Ini lagi persiapan pemerahan. Oh, persiapan pemerahan. Oh iya. Harus dibersihin dulu ya berarti Iya, ya? harus. Kalau ini apa namanya? Kalau cara-caranya pemerahan, maksudnya yang disiapin dulu sebelum diperah itu sapinya harus kayak gimana dulu? Nah, sapinya itu ya apa? Kotorannya itu harus bersih, dimandikan. Terus itu termasuk peralatannya ini sudah mulai persiapan merah ini. Oke. Oh, ini, Ya, ini. Iya, ya. Guys, sini. Ini. Ada yang udah merah ini, guys. Guys, ini lagi ada yang merah sapi, guys. Kayaknya kalau misalkan lihatnya enak gitu, ser gitu. Hai. Coba kita tanya-tanya gitu. Halo Mas Bro, selamat siang Mas Bro. Yang Mbak ada. Aduh, ini logo ini gak apa-apa tak? Oh, nggak apa-apa, Pak. Gak apa-apa ya. Tuh, amit. Ini lagi ngapain Mas Bro? Ini merah susu, Pak. Merah susu. Iya. Oh, jadi susunya kalau misalkan diperah memang kayak gini ya. Aduh. Ini berarti cara manual ya? Manual, Pak. Emang ada cara yang pakai mesin juga di sini? Ada juga ini, Pak. Gimana Mas? Rasanya merah susu tuh gimana? Ya enak, Pak. Olahraga jari. Oh, olahraga jari. Oke, olahraga jari guys. Tapi ini nggak pernah nyeruduk Mas sapinya. Kalau pas lagi diperah gitu sapinya nggak pernah ngamuk. Nggak pernah, Pak, untuk yang ini. Tapi ada juga yang yang ngamuk untuk diperah itu, Pak. Tergantung itu ya? sapinya. Oke, istimewa. Ya Mas, lanjutin Mas. Ini susunya bisa sampai satu bak ini? Satu sapi? Untuk satu sapi biasanya ini sampai 9 literan, Pak. Berapa? 9 liter. 9 liter ya? Oke, jadi satu sapi ini guys, kurang lebih nanti hasilnya ada 9 liter. Bayangkan kalau di sini ada 29 sapi tadi ya. 29 apa? Ya, bener ya? 29 ekor sapi. 29 ekor dikali 9 liter guys. Banyak guys ya. Ya udah, kita Mas, makasih ya. Iya, Pak. Kita ke tempat yang sapi yang satunya lagi. Oke? Yuk, gas. Aduh, ini sebenarnya aku mau ke sapi yang sana berhubung ini kayaknya alatnya sudah datang guys ya. Coba ini kita langsung aja tanya-tanya ke teman-teman yang bertugas untuk memerah sapi dengan menggunakan mesin teman-teman. Dengan menggunakan alat ya. Bro, aku. Selamat siang Mas Bro, namanya siapa? Diki, Mas. Namanya Diki ya? Iya. Diki ya. Oke, ini lagi proses apa ini Mas? Pemerahan susu dengan alat. Mas ini galak apa enggak ini Mas? Enggak, Mas. Enggak ya? Iya. Kok agak scary dikit lah ya. Iya. Aduh. Aman, Mas. Aduh. Oke, Mas. Aku kayaknya di sini aja. Iya, di sini, Mas. Asik. Ini Pemirsa, kita lagi ada di tempat pemerahan sapi yang ini pakai mesin gitu ya. Nah, ini Masnya lagi proses untuk memerahnya, teman-teman, pakai mesin. Mas, ini namanya mesinnya apa, Mas? mesin perah. Mesin perah gitu ya? Iya. Aduh, itu nggak galak, Mas? Enggak, Mas, ini, Mas. Oh, Lebih enak dan lebih cepat. lebih enak dan juga lebih cepat. Iya, kalau Ya, pakai ya. mesin. Daripada manual, Mas. Kira-kira berapa lama ini kayak gini, Mas, prosesnya kalau pakai mesin? Ya kurang lebih 10 menitan dah, tidak sampai gitu. Kurang lebih 10 menitan. Kalau ini kalau dipakai manual kan tadi bisa 9 liter. Iya. Kalau pakai mesin Ya sama, Mas. sekitar Iya, itu tapi ya. lebih cepat pakai mesin. Oh, cuman lebih cepat gitu aja. Iya. Oke. Jadi teman-teman, ini bedanya mesin dengan manual tadi.
Kalau manual itu menggunakan tangan sendiri ya. Dan prosesnya mungkin lebih lama ya, Mas Bro ya. Lebih lama. Lebih lama, tapi kalau misalkan menggunakan mesin, ini bisa dilihat sendiri, mesinnya sudah istimewa banget ya. Ini mesinnya yang ada di Politeknik Negeri Jember, dan ini prosesnya akan lebih cepat, teman-teman ya. Iya. Dan ini lagi proses. Nah, ini kita bisa lihat sendiri, ini susunya mengalir dari sini, guys. Nah, ini dia. Lebih cepat kan. Lebih cepat ya. Iya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman semuanya dan para pemirsa ya. Ini di kandang sapi perah, teman-teman. Gimana kalau misalkan kandang-kandang yang lainnya gitu ya? Kandang buaya ada, kandang buaya? Tidak ada. Nggak ada, teman-teman. Ya, wes, makasih Mas Bro ya. Iya. Terima kasih banyak. Yuk kita gas lagi ke sana, teman-teman. Kita ada di kandang sapi pedaging, guys ya, atau tadi itu sapi ongol namanya, teman-teman. Ya ampun, ternyata anak ini ada di sini, guys. Ayo bantuin. Kamu tahu nggak? Ini tuh namanya rumput gajah. Kamu tuh ngapain sih, ya ampun? Ini namanya rumput gajah. Iya. Jadi ini bisa untuk makannya sapi. Kamu mau ikut nggak? Tapi kamu nggak makan ini kan? Enggak dong, kamu aja sih. Yuk, kita coba ngasih makan sapi ya. Yuk. Kamu tadi nyoba ngasih makan sapi. Ya ampun, hari ini kok saya apes terus ya. Jadi kan kalau tadi kamu udah nonton langsung tuh, Ya, ketika proses pemerahan sapi. Aduh. Nah, ini kamu kena Iya. terus ya kayaknya Iya, apes banget ya apes Pak banget ya ya. hari ini ya. Nah, kita coba kasih makan ya sapinya. Kamu sebelah situ dong. Aku sebelah sini, bos. Nih. Ya. Oke guys, jadi di sini kamu bisa melihat langsung ya cara untuk ngasih makan sapi di sini pakai rumput apa nih namanya? Rumput apa? Rumput gajah. Rumput gajah, tapi bukan rumput tetangga ya. Aduh, Rumput gajah. salbut ya. Tuh, bisa nggak nih sapinya? Kayaknya sapinya pakai behel nih kayak aku ini. Susah makannya ya Pak ya. Kok sama ya? Cara makanya seperti Vita kok ya? Ayo Evin. Vita. Daripada kita takut ya, kita lanjut lagi aja ya untuk melihat kita mau kemana. Iya, Lagi ya. daripada diseruduk Vita ya. Baik pemirsa, tentunya masih barengan sama aku Vita Karina. Kita di program acara Tapal Kuda atau Ragam Tapal Kuda ya. Dan tadi kita sudah berkeliling tentunya di beberapa wilayah Politeknik Negeri Jember. Tadi kita sudah berkeliling di bakery, kemudian juga di Smart Greenhouse dan juga peternakan. Dan tentunya di kesempatan kali ini spesial sekali karena sudah hadir di depan saya, yakni adalah Direktur Politeknik Negeri Jember, yakni adalah Saiful Anwar STP MP. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Baik. Tadi sudah berkeliling nih Pak di Politeknik Negeri Jember dan juga sudah melihat-lihat bagaimana untuk perkembangan yang begitu pesat di Poli J. Nah, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk pemirsa semuanya yang lagi menonton langsung untuk tayangan Ragam Tapal Kuda siang hari ini. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Vita. Jadi Politeknik Negeri Jember luas wilayahnya sekitar 38 hektar, berdiri sejak tahun 1988, sekarang usianya lebih kurang sekitar 36 tahun. Kampus kita itu ada 6, Mbak Vita. Yang pertama kampus utama di Jember, kampus 2 di Bondowoso, kampus 3 di Kabupaten Nganjuk, kampus 4 ada di Kabupaten Sidoarjo, kampus 5 ada di Kabupaten Ngawi, dan baru saja lahir kampus yang paling terakhir dan tidak menutup kemungkinan ke depan tumbuh kampus-kampus yang lain dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salah satunya yang terakhir adalah kampus 6 ada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Sapurejua bersebelah dengan Pulau Rote. Wah, luar biasa sekali ya. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, tadi kan ada beberapa jurusan yang ternyata juga
sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Ada juga seperti peternakan dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijabarkan juga ini ada jurusan apa saja? Baik. Silakan. Sebenarnya ada 9 jurusan dengan total lebih kurang 36 program studi dengan total jumlah mahasiswanya sekitar 12.000 sekian mahasiswa. Dari 9 jurusan tersebut, beberapa di antaranya memang dominasi di bidang pertanian. Karena dulu lahirnya Politeknik Negeri Jember itu diawali dengan Politeknik Pertanian Universitas Jember, kemudian bertransformasi menjadi Politeknik Pertanian Jember dan selanjutnya menjadi Politeknik Jember. Jadi dominasi core bisnisnya tetap di bidang pertanian. Sehingga kemudian dari 9 jurusan tersebut, beberapa di antaranya didominasi oleh jurusan di bidang pertanian. Yang pertama adalah jurusan produksi pertanian, kemudian jurusan teknologi pertanian, jurusan peternakan, jurusan agribisnis. Ini 4 jurusan ini mendominasi di ruang lingkup kompetensi di bidang pertanian. Baru kemudian tumbuh jurusan-jurusan yang lain yang secara langsung dan ataupun tidak langsung mendukung di bidang pertanian. Beberapa di antaranya adalah jurusan teknologi informasi, jurusan kesehatan, kemudian jurusan bisnis, dan selanjutnya adalah jurusan teknik. Jadi ada beberapa jurusan yang tidak secara langsung itu di bidang pertanian, namun kompetensinya mendukung di bidang pertanian. Baik. Jadi memang jurusan-jurusan tadi itu mendukung bidang pertanian. Nah, kalau ngomongin seputar bidang pertanian, ini sangat relevan sekali dengan yang namanya ketahanan pangan. Nah, kalau boleh tahu pendapat Bapak juga, peran dan juga kebijakan strategis Poli J dalam mendukung program pemerintah dalam hal kebijakan ketahanan pangan. Baik. Jadi seiring dengan terpilihnya Presiden ke-8 Bapak Prabowo Subianto, kemudian kalau kita melihat asta cita beliaunya, khususnya di poin ke-6, di mana disampaikan bahwa negara dalam hal ini adalah membangun dari desa, dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Nah, dari situ kemudian kami merasa dalam tanda kutip lebih termanfaatkan, sangat inline dengan program nasional dalam bentuk asta cita tersebut. Sehingga kemudian upaya kami di dalam menguatkan ketahanan pangan, di mana ketahanan pangan itu kan terpenuhinya kebutuhan pangan satu kawasan di masyarakat, baik itu dari sisi jumlah ataupun dari sisi rantai pasok, kemudian dari sisi standar mutu, termasuk juga dari sisi waktu saat sekarang ataupun ke depan, maka kepastian kebutuhan pangan itu dapat terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada peran yang sangat esensial bagi Poli J untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut yang secara eksplisit sudah dituangkan di dalam asta cita, khususnya yang ke-6 itu tadi. Baik, tadi sudah disampaikan juga bahwa fokus utamanya adalah kebutuhan pangan bagi masyarakat. Nah, kemudian untuk beberapa produksi yang sudah dihasilkan oleh Politeknik Negeri Jember seperti yang ada di tengah ya. Ini adalah produk-produk ya Pak dari Politeknik Negeri Jember, dan brandnya sendiri yang kita kenal selama ini adalah SIP. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga Pak, kenapa brandnya dari dulu sampai dengan sekarang namanya SIP, dan mungkin ini menjadi salah satu identitas ya. Betul ya. Baik, saya kira momentum ini menjadi baik untuk kami kenalkan kepada pemirsa, kepada masyarakat bahwa Politeknik Negeri Jember itu adalah masuk dalam klausul perguruan tinggi vokasi, di mana perguruan tinggi vokasi itu dominasi konsep aktualisasi aktivitasnya adalah 80% di bidang praktik, sehingga kemudian memang mengedepankan kompetensi skill adik-adik mahasiswa. 20%-nya adalah berbicara pada tatanan konsep. Nah, kalau berbicara pada konteks penguatan di bidang kompetensi skill adik-adik mahasiswa, mau tidak mau di samping kualitas SDM dosennya, kemudian layanan prima dari staf pendukungnya, tidak menutup kemungkinan kehadiran industri di dalam kampus menjadi sangat esensial sekali.
perlu kami sampaikan, kehadiran industri di dalam kampus itu bisa kita wakili dengan menyiapkan sarana prasarana yang kita kemas dan kita istilahkan dengan teaching factory. Jadi teaching factory itu adalah menghadirkan industri di dalam kampus dengan standar mutunya adalah standar mutu industri, kemudian budaya mutunya juga adalah budaya mutu industri, kemudian juga kapasitas produksinya juga kapasitas produksi setara dengan industri. Betul. Sehingga kemudian adik-adik mahasiswa Polij pada saat praktik di aktivitas kegiatan sehari-hari, maka dia dihadapkan pada kultur budaya industri, standar prosesnya itu juga standar proses produksi berstandar industri, dan kapasitas produksi di dalam kegiatan praktik itu juga kapasitas produksi standar industri. Sehingga kemudian ada tanggung jawab moral dari sisi adik-adik mahasiswa dalam kegiatan praktik tersebut, termasuk kompetensinya. Dan yang lebih penting di sini, industri hadir untuk memberikan asistensi dalam bentuk praktisi yang kemudian hadir di dalam kampus bersama-sama dengan dosen untuk menyiapkan knowledge, transfer knowledge, dan transformasi knowledge kepada adik-adik mahasiswa, sehingga kemudian adik-adik mahasiswa di samping mendapatkan kompetensi dari dosen juga mendapatkan ilmu dari praktisi dengan wahana praktek. Sarana prasarananya adalah teaching factory yang persis sama dengan industri. Nah, karena kapasitas produksinya setara dengan industri, maka tentu raw material sebagai input bahan bakunya juga harus berskala besar dan bernilai ekonomi. Karena proses produksinya berstandar industri, maka outputnya ada output yang asesmen dari industri sudah sangat representatif untuk kemudian dinikmati oleh masyarakat. Itu yang kemudian muncul produk-produk dari Polij, dari pabrik Polij, dari teaching factory di Polij, yang tentunya dari perlindungan produk sudah kita siapkan legalitasnya, perlindungan konsumen juga sudah kita siapkan sertifikat halal dan sejenisnya, sehingga kemudian pada saat dinikmati oleh masyarakat, maka kualitas mutu produksinya juga sudah representatif. Berbicara pada merek SIP, itu juga menjadi ikon Polij. Apapun jenis produknya, apapun varian produknya, dari jenis aktivitas apapun, baik itu pabrik canning, pabrik greenhouse, pabrik grafika, pabrik UHT, semuanya harus mempunyai trademark SIP. SIP itu adalah smart, inovatif, profesional. Dan itu adalah penciri kinerja seluruh SDM di Politeknik Negeri Jember. Oke, keren sekali ya. Ternyata itu tadi ada singkatannya tersendiri. Kenapa namanya adalah SIP? Dan tidak terlepas juga ada peran mahasiswa dan juga mahasiswi ini, Bapak. Jadi bagaimana sih ini pertanyaan yang terakhir? Bagaimana langkah konkret Polij dalam membentuk serta juga mencetak mahasiswa yang handal ataupun profesional dalam skala bidangnya. Karena ini khususnya juga untuk membahas bidang pertanian milenial yang paham dengan perkembangan IT global. Ya, jadi begini, kalau definisi pertanian dalam arti yang utuh, memang itu kurang diminati oleh generasi milenial. Makanya keberadaan jurusan-jurusan yang lainnya yang secara tidak langsung kompetensi di bidang pertanian itu kemudian menguatkan kompetensi jurusan di bidang pertanian. Sehingga kemudian kolaborasi jurusan yang lain, dalam hal ini salah satu contohnya adalah jurusan teknologi informasi, kemudian kita kolaborasikan dengan jurusan produksi pertanian, maka hasilnya salah satu produk representatifnya adalah Smart Greenhouse. Jadi smart greenhouse itu adalah greenhouse yang diberikan sentuhan IoT sehingga kemudian menarik bagi generasi milenial untuk kemudian mempelajari sejauh mana kompetensi IoT bisa kita intervensikan kepada produk-produk yang memang segala sesuatunya akan bisa dibangun sistemnya dan bisa diukur secara matematis. Di situ kemudian generasi milenial akan menjadi lebih tertarik daripada kita suguhkan model pertanian secara utuh. Baik, itu tadi untuk pemirsa
yang sudah menonton channel Ragam Tapal Kuda, tentunya di channel YouTube RRI. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton. Dan demikian tadi untuk perbincangan singkat bersama dengan Direktur Politeknik Jember, Bapak Saiful Anwar, yang sudah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Selamat siang dan juga selamat bertemu untuk di kesempatan selanjutnya di Ragam Tapal Kuda. Yes, ini kita sudah ada di Kebun Inovasi dan Dataran Tinggi Politeknik Jember. Negeri Jember, ya. Ya. Dan sudah kita lihat ya di samping kita, ya Ewin ya. Iya bener, banyak tanaman-tanaman ya. Betul. Ini jagung nih kayaknya, jagung. Nah, ada jagung, kemudian juga ada tela, terus juga masih banyak lagi ya. Di mana di sini ada prosesnya juga gitu ya. Ada pemupukan, kemudian masih berbagai macam ya. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan manajer ataupun pengelola dari Kebun Inovasi dan Dataran Tinggi Politeknik Jember. Ya. Bisa, kita kenalan dulu, Pak, namanya siapa, Pak? Ujang Trisahyono, Pak. Bapak Ujang ya, Pak? Oke. Aduh, ini gimana nih? Mungkin Ewin bisa tanya dulu? Oke. Pak, mungkin ini bisa dijelaskan dulu, Pak, ini apa namanya? Ini kebun yang seperti apa gitu? Ya, ini Kebun Inovasi dan Dataran Tinggi terdiri dari dua ya. Kebun Inovasi ada di daerah elevasi rendah ya, di daerah Politeknik Jember, ketinggian tempatnya 89 dpl. Kalau yang dataran tinggi di Rembangan ya, sekitar 600 dpl. Jadi ada dua tempat, yang ini Kebun Inovasi. Kebetulan juga memfasilitasi untuk kegiatan praktikum mahasiswa. Oke, jadi bedanya untuk Kebun Inovasi yang ada di sini sama yang di Rembangan itu apa, Pak? Bedanya kalau yang di Rembangan dikhususkan untuk bunga hias dan bunga potong. Oke. Juga memfasilitasi kegiatan mahasiswa dan penelitian dosen juga. Di dataran rendah ini kita berbagai macam tanaman yang akan dilakukan praktikum oleh mahasiswa. Jadi kita melayani jurusan produksi pertanian dan manajemen agribisnis. Nah, kalau di sini sendiri, Pak, ini ada berapa jenis tanaman, Pak, yang ditanam di? Kalau di sini banyak sekali ya, ada hortikultura dan pangan, Pak. Jadi kebetulan ini adalah produksi tanaman pangan yang di sebelah sampingnya itu tanaman hortikultura. Ada nanti semangka dan jagung manis. Ini ada tumpang sari dan monokultur. Berarti cukup banyak ya variasi yang ditanam di sini. Kemudian prosesnya, Pak, mungkin bisa dijelaskan prosesnya hingga akhirnya mendapatkan hasil yang berkualitas baik. Ya, tentunya pengolahan lahan dilakukan secara optimal. Jadi setelah itu dibuat bedengan-bedengan dan juga ada saluran pembuangan air karena musim penghujan. Setelah dibuat bedengan, mahasiswa melakukan budidaya. Jadi ada yang langsung tanam benih seperti jagung, ada yang pakai stek untuk ubi jalar dan sebagainya ya. Nah, setelah itu ketika umurnya sudah 15 hari setelah tanam, ini 15 hari setelah tanam, mahasiswa melakukan pemupukan, betul ini. Pemupukan sekaligus melakukan pembumbunan. Nah, ada tiga kegiatan, jadi pemupukan, pembumbunan, sekaligus penyiangan. Tadi jadi satu oleh mahasiswa, biar efektif, efisien gitu. Gitu. Makanya mahasiswa sekarang melakukan pembumbunan juga. Ini apa namanya? Tapi kalau misalkan kita ngomongin dari segini banyaknya tanaman yang ada di sini, kendala yang sering terjadi apa, Pak? Ya, kendala karena berbagai jenis tanaman yang ada di areal, dalam satu areal, tentunya hama dan penyakitnya juga berlainan gitu ya. Berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Apalagi kalau nanti tanamannya sefamili itu ya. Nanti penyakitnya nanti hanya berpindah-pindah saja. Oke, itu tadi ya pemirsa yang barusan udah nonton juga, informasinya juga udah disampaikan langsung oleh pengelola sekaligus juga manajer dari Kebun Inovasi dan Dataran Tinggi Politeknik Negeri Jember. Dan tentunya untuk kamu semuanya yang penasaran ya dengan kesempatan-kesempatan lainnya yang selalu dihadirkan di Ragam Tapal Kuda, kamu jangan lupa untuk nonton ya beberapa hal-hal menarik ya yang nantinya juga akan dikuak ya. Benar sekali. Dan juga jangan lupa guys, jangan cuma nonton doang. Di like, di komen, di subscribe, di share. Nah, ada sedikit ya kalau mau terampil dan kompeten di bidang keterampilan berbudidaya tanaman, vokasi, politeknik pilihannya. Nah, itu dia. Betul. Jadi jangan kemana-mana di sini aja ya. Kalau misalnya pengen tahu, lanjut kita terusin, jangan pindah channel aja, jangan pindah channel. Pak.